Kita ngoprek lagi nih seputar extra fan, bukan extra fan sih, kita ganti fan otomatis di mobil karbu. Sekarang fannya udah otomatis nih, nggak ikut puli. Biasanya kan aslinya mobil karbu ikut puli gitu. Switch otomatisnya. Switch otomatis itu ada dua. Yang kabel 2 ini biasanya buat mobil-mobil karbu lawas, karbu yang lama tuh, sedan biasanya yang pakai kayak Corsa, pakai ini nih, Esteem, mobil-mobil karbu yang pakai extra fan, kabelnya 2. Kalau yang mobil-mobil injection biasanya switchnya kabelnya 1. Nah, ini yang buat mobil-mobil injection nih, kabelnya 1. Ada bedanya? Beda pasti, tapi bisa dipasang semuanya. Cuman perlu trik khusus masangnya. Antara kabel 1 sama kabel 2 tuh beda. Ini sama-sama dipasang di mobil karbu, mobil Jimny Katana. Sama-sama dipasang di sini, cuman beda switch aja. Kita ganti pakai fan Karimun. Ganti. Kita jelasin cara pemasangannya. Lebih mudah yang kabel 2, lebih mudah. Soalnya dia hanya memerlukan 1 relay. Kalau yang kabel 1 ini memerlukan 2 relay. Gitu. Perbedaannya, kalau yang kabel 2 posisinya itu kalau mesin masih dingin, maksudnya belum panas, extra fan masih mati, itu dia nggak ngeluarin ground. Jadi ini ya, kalau switch ini nih mainnya kan ground, dia nggak ngeluarin ground. Jadinya standby-nya tuh nggak ngeluarin ground. Nah, kalau yang kabel 1 ini justru kebalikannya. Kalau mesin dingin, dia groundnya udah keluar, jadi langsung keluar ground. Dia nanti mesin panas, mutus, hilang groundnya. Ini kalau yang kabel 1. Nah, kalau yang kabel 2, mesin dingin, mutus dia. Begitu mesin udah panas, groundnya keluar. Gitu. Itu bedanya. Makanya pemasangannya lebih ribet yang kabel 1. Soalnya dia harus pakai 2 relay. Gitu. Kalau jalurnya si simple yang ini. Ini 1 kabel langsung ke ground. Bisa ke mesin, bisa ke langsung ground aki. Satunya lagi ke relay. Model-model relay kayak gini nih. Dia kan ada relay itu ada 85, 86, 87 sama 30. Gitu. Langsung ke relay, terus dari relay yang 87-nya keluar langsung ke plus kipas. Ke plus kipas ini, ke fan-nya. Jadi kalau dia mesinnya panas, langsung keluar groundnya buat nyalain relaynya, nyalain relay yang kaki 4 tadi. Relay yang kaki 4 itu dia dapat ground, dia langsung aktif kan, terus ngeluarin setrum buat nyalain kipas. Nanti kalau mesinnya udah temperaturnya udah turun, dia mutus lagi, groundnya mutus lagi. Gitu. Jadinya sama fungsinya, cuman beda cara kerjanya. Berlawanan yang kabel 2 sama
yang tadi, yang kabel 1 sebetulnya sama. Ini pemasangan fan otomatis begini ada plus minusnya. Jadi kalau misalnya mobil-mobil karbu ini dipakainya jarang kenceng atau jarang geber-geberan atau gimana, dia lebih adem mesinnya. Kenapa? Karena putaran kipasnya mobil mau kenceng, mau RPM tinggi, RPM rendah, tetap putaran kipasnya tuh tetap segitu-segitu aja, namanya extra fan. Beda sama yang pakai puli. Kalau puli kan dia ngikut putaran mesin, digeber kenceng dia. Terus kalau pelan ya muternya pelan. Gitu. Makanya kalau bermacet-macet ria enak pakai otomatis fan ini. Kenapa? Karena temperatur mesin adem, dingin. Cuman kalau kita coba di tol yang ngegas jauh, ngegas pol panjang, itu biasanya mesin jadi lebih panas karena kalah sama panas mesin. Soalnya putaran kipas kan segitu-segitu aja, nggak nambah, nggak kurang, nggak nambah. Beda sama yang masih pakai puli, masih ikut puli mesin. Jadi kalau digas dia makin kencang, digas lagi makin kencang lagi. Jadi kalau buat geber-geberan, buat off-road, buat apa, itu lebih enak. Kenapa? Karena ya itu, karena fan-nya ikut putaran mesin. Kalau kita RPM tinggi, wah, nah jadi mesinnya adem. Itu ya ada kekurangannya, ada kelebihannya. Makanya kadang-kadang kalau kita pakai extra fan, kita tambahin lagi fan lagi di depan, satu lagi. Kalau untuk pemasangannya lebih sulit yang tadi, yang kabel 1 itu. Soalnya kita harus pakai 2 relay, satu relay kaki 4, satu relay kaki 5. Kita lihat diagram buat pemasangan yang ini dulu nih, yang sederhana. Diagramnya simpel-simpel aja. Nah ini diagramnya nih, gambarnya sih nggak bagus-bagus amat, tapi semoga sih bisa menjelaskan ya. Jadi ini switchnya nih, switch temperatur yang tadi kaki 2, yang satu kita kabel yang satu kita taruh di ground, entah di mesin, entah di aki negatif, pokoknya ground. Yang satu ke relay itu ada nomor-nomornya. Relay itu 85 biasanya ground, 85 ground. Terus 86 itu ikut kontak, kunci kontak. Terus 30 itu ke plus aki, ini strum langsung nih, plus aki, tapi harus dikasih sikring. 87 nya itu ke extra fan yang plus, tapi extra fan itu plus sama minus sih kebalik juga nggak apa-apa sebetulnya, paling putarannya doang yang beda, dia bisa putaran keluar, bisa putaran ke dalam. Jadi kalau kita kebalik sih nggak khawatir. Kalau dia muternya salah berarti tinggal balik aja tuh plus minusnya. Ini extra fan. Jadi yang satu ground, satu dari 87 relay yang tadi yang kita pasang. Gitu. Nah, ini berbeda sama diagram yang biasa dipakai sama mobil-mobil injection. Kita lihat diagramnya yang kabel 1. Nah, ini diagramnya yang kabel 1 nih. Ini agak-agak jelimet ya. Bukan jelimet sih. Perlu ketelitian sendiri masangnya. Ini switchnya nih, switch yang tadi keluar 1 kan. Dia itu pasti standby terus groundnya standby, makanya kita taruh di 85 nih groundnya. Relay kaki 5 dulu, relay kaki 5 itu standby nya kan dia ada 87A sama 87.
Jadi ada 87A sama 87. Ini kita masukin ke ignition IG nih, yang 30 sama 86 kita masukin ke ignition, jadi ikut kontak. Begitu dikontak, dia langsung dapat setrum kan. Dapat setrum itu kalau relay kaki 5 itu pindah ke 87. Dapat setrum pindah ke 87 karena itu kan langsung aktif tuh relay. Karena dia dapat ground yang dari switch tadi, dia dapat ground langsung aktif nih. Makanya dia strumnya pindah ke 87. Nah, kita taruh strum buat relay kedua tuh di 87A. 87A itu kita masukin ke 86, relay yang kedua, yang kaki 4. 86. Ini seperti biasa. 85 ke ground. Yang 30 ke plus aki, strum langsung. Jangan lupa pasangin sikring. Nah, yang 87 ini ke plus extra fan. Ke plus extra fan ya. Yang 87. Yang satunya ke ground. Jadi di saat temperatur ini switch temperatur ini merasa mesinnya sudah panas, dia akan mutus groundnya, otomatis mutus groundnya. Begitu mutus, yang tadinya relay ini aktif, relay kaki 5 aktif, dia posisinya ada di 87, strumnya akan pindah ke 87A gitu. Nah, karena dia pindah ke 87A, makanya dia di 87A langsung ngeluarin setrum ke 86 ini. 86 yang relay kedua kaki 4. Nah, relay kedua kaki 4 ini dia bakalan, karena dia dapat perintah dari tadi yang relay kaki 5 ini, relaynya aktif. Aktif, dia akan ngeluarin setrum ke 87 ke extra fan. Gitu. Jadinya posisinya kalau dia mesin panas dia mutus. Dia mutus strumnya, mutus ground. Karena dia mutus ground, makanya strumnya yang tadinya aktif relay kaki 5 itu pindah ke 87A. Tadinya 87 dia pindah ke 87A. Karena nggak aktif relaynya nggak aktif, nah strumnya pindah otomatis. Gitu. Jadinya kalau untuk pemasangan ini biasanya buat mobil-mobil yang sekarang, maksudnya mobil injection. Makanya kalau kita ngetes extra fan buat mobil injection nih, itu fan-nya nyala nggak? Kita cukup cabut aja ini, cabut kabelnya, switchnya kita cabut, otomatis kan mutus nih, nggak ada groundnya. Kalau dia nyala fan-nya, berarti nggak ada masalah nih, rangkaian ini nggak ada masalah. Terus kipasnya langsung nyala, itu nggak ada masalah. Beda sama yang tadi. Kalau cara ngetesnya, ini cara ngetes nih, mesti rangkaian ini berfungsi atau tidak gitu. Beda sama yang tadi, yang 2 kabel yang dipakai buat mobil-mobil sedan karburator zaman dulu. Nah, kalau ini karena 2 kabel, kita ngetesnya harus di jumper. Jadi kabel yang kedua-duanya kita gabungin. Kalau dia nyala fan-nya, berarti rangkaian ini nggak ada masalah. Kalau dia nggak nyala, berarti ada relay yang entah sikring, entah apa, ada yang putus, ada yang bermasalah. Gitu. Kalau buat ngetes fan otomatis dari switch ini. Beda sama switch yang tadi, yang 1 kabel. Kalau dia dicabut, buat ngetesnya caranya dicabut. Nah, kalau ini buat ngetesnya caranya digabungin, dikonsletin. Kalau dia nyala, ya berarti rangkaiannya nggak ada masalah. Gitu. Makanya kalau fan begini, kita harus tahu ini switchnya modelnya seperti apa. Kalau yang biasa buat mobil injection sih gampang ngetesnya, kita cabut aja.
Jadi buat ngetes fannya nyala atau enggak. Beda sama mobil-mobil karbu yang ini, kita harus jadiin satu nih kutubnya. Hampir semua switch extra fan yang otomatis begitu cara kerjanya. Ya, semoga membantu ya sesama rekan-rekan yang suka ngoprek. Demikian, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.